ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bab yang ke-28. باب الترتيل في القراءة وقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا وقوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث وما يكره أن يهذى كهذي الشعر يفرق يفصل قال ابن عباس رضي الله عنهما فرقناه فصلناه. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي ابن ميمون قال حدثنا واصل عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال غدونا على عبد الله فقال رجل قرأ مفصل البارحة فقال هذا كهذي الشعر إنا قد سمعنا القراءة إلى أحفظ القرآن التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وتين من آل حميم. Baik, ini bab yang ke-28, babut tartil fil qiraah, bab tentang tartil di dalam membaca. Ya, tartil itu artinya tartil ya di dalam membaca itu didefinisikan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, tabyin hurufiha wa ta'annid fi adaiha. Yaitu dia membacanya dengan menjelaskan huruf-hurufnya dan ta'anni di dalam ta'anni tidak tergesa-gesa di dalam lantunan bacaannya. Ya, liyakuna ada'a ila fahmi ma'aniha, supaya lebih mudah untuk memahami makna-maknanya. Lebih mudah untuk memahami makna-maknanya. Jadi tartil itu dia membacanya dengan mubayyanan, dengan jelas, dan membacanya murattaban secara tertib. Itu dua hal yang dikumpulkan dalam tartil. Dia membaca terang dan jelas, kemudian dia membacanya dengan tertib yang benar. Ya, dan itu ilmu tajwid. Itulah yang disebut dengan tajwid. Jadi apa yang disebut oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala di pembahasan tajwid tentang hukum tajwid itu, bahwa tajwid adalah wajib. Itu maknanya kepada makna ini, membaca Al-Quran secara tartil. Membaca Al-Quran secara tartil. Ya. Karena itu Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala berkata, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Mengambil tajwid itu adalah kemestian yang lazim. Ya. Dan siapa yang tidak mentajwid Al-Quran, maka dia berdosa. Itu beliau memandang wajibnya. Ketika ada sebagian ulama yang mengingkari hukum tajwid itu wajib, itu dasar munculnya pengingkaran bahwa hukum tajwid itu wajib, itu karena sebagian ahli fikih jauh di dalam memahami atau tidak begitu dekat dengan ilmu qiraah. Dan juga orang-orang yang membahas tentang qiraah itu kadang dia jauh dari pembahasan ilmu fikih sehingga kurang cocok di dalam membahasakan. Ya, kurang cocok dalam membahasakan. Tapi tidak diragukan bahwa membaca Al-Quran dengan tartil dan tajwid itu adalah kewajiban. Itu adalah kewajiban. Sebab ayat-ayat ini berisi perintah, ya. Warattilil Qur'ana tartila. Ya, dan Al-Quran itu bacalah dengan sebenar-benar tartil. Yaitu mubayyanan, dengan jelas, dengan tersusun. Ya, dan tartil Al-Quran itu dibaca dengan talaki, diambil dari guru. Diambil dari mulut guru. Di sini ada beberapa ayat disebutkan wa qaulihi ta'ala warattilil Qur'ana tartila. Ini perintah, ya, untuk mentartil. Tartillah Al-Quran dengan sebenar-benar tartil. Itu tadi makna tartil, mubayyanan, murattaba. Iya. Wa qaulihi wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth. Al-Qur'an kami faraqnahu, kami rinci supaya engkau baca Al-Qur'an ini kepada manusia 'ala mukth.
Ya, dengan perlahan-lahan. Wa ma yukrahu ay yuhadda ka haddi syi'r. Dan apa yang dianggap makruh, bagaimana dibenci seorang itu membaca cepat Al-Quran itu seperti membaca syair. Syair kan seperti itu. Dia kalau dia baca cepat itu semakin fasih, semakin bagus. Ya, tapi Al-Quran nggak seperti itu. Dibaca dengan tartil. Yufraku ayyufassalu. Ya, ini ayat ya di surat Dukhan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Yufraku di situ ditafsirkan sebagai yufassal, dirinci. Kalau Ibnu Abbas, faraqnahu pada ayat yang di atas, pada ayat di surah Al-Isra, itu artinya fassalnahu. Ya, kami telah merincinya. Lalu beliau bawakan hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Iya. Annahu qala gadawna ala Abdullah. Kata Abu Wa'il ya, kami pergi menjumpai Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Faqala rajulun qara'tul mufassal al-barihah. Maka seorang lelaki berkata, saya telah membaca surah Al-Mufassal tadi malam. Saya telah membaca surah Al-Mufassal tadi malam. Faqala haddan ka haddi syi'r. Ya. Apakah kamu membacanya dengan cepat seperti cepatnya kamu membaca syair? Inna qad sami'na al-qira'ah. Kata Ibnu Mas'ud, sungguhnya kami telah mendengar bacaan Al-Quran. Wa inni la ahfadzul qurana'a. Dan saya menghafal gandengan-gandengan ayat yang dibaca. Ya, Al-Qur'ana itu Nabi membacanya bergandeng dalam satu rakaat. Ya, satu rakaat beliau baca 2 surah. Ibnu Mas'ud hafal surah-surah apa yang dibaca oleh Nabi bergandeng dalam surah itu. Allati kana yaqra'u bihinna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya 18 suratan minal mufassal, ada 18 surah dari Al-Mufassal, dan surat ini min ali Hamim, dan 2 surah dari keluarga Hamim. Maksudnya surah-surah yang didahului dengan Hamim. Itu dari surah Ghafir ya, surah Ghafir, kemudian surah Asy-Syura, surah Fussilat, kemudian surah Syura, kemudian surah Zukhruf, surah Dukhan, lalu surah apa namanya? Ad-Dukhan, Zukhruf, Ad-Dukhan, kemudian surah Al-Jathiyah, kemudian surah surah Al-Ahqaf. Ini disebut sebagai Al-Hamim karena semuanya awalnya Hamim di depannya. Baik. Jadi ada 2 surah dari situ yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada 18 surah dari Al-Mufassal. Al-Mufassal dari Qaf sampai An-Nas. Dan dimaklumi ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, itu di dalam tertib urutan surah beliau itu ada perbedaan dengan mushaf Ibnu Uthman Ibnu Affan, sebagaimana yang telah kita jelaskan di pertemuan yang telah lalu, dan telah kita terangkan bahwa Ibnu Mas'ud ada rujuk dari pendapatnya, atau dia akhirnya mengakui apa yang disusun oleh Uthman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Baik. Dan ini sudah berlalu ya dari hadits ini secara pokoknya. Adapun sanadnya, haddatsana Abu Nu'man. Abu Nu'man adalah al-mulaqab bi Arim, namanya Muhammad bin Fadl As-Sadusi Al-Basri, dikenal dengan gelarnya Arim. Kemudian kata beliau, haddatsana Mahdi bin Maimun. Mahdi bin Maimun Al-Asdi Abu Yahya Al-Basri. Ya, qala haddatsana Wasil, yaitu Wasil ibn Hayyan Al-Ahdab. Wasil bin Hayyan Al-Ahdab. Beliau dari Kufah. An Abi Wa'il Syakik bin Salaman Abdullah bin Mas'ud. Baik, hadits yang kedua. ثم قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه. فأنزل الله الآية التي في لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا أنزلناه فاستمع ثم إن علينا بيانه. قال إن علينا أن نبينه بلسانك. قال وكان إذا أتاه جبريل أطرقه فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. Baik, ini hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma
yang menjelaskan tentang makna dari tartil itu. Makna dari tartil. Ketika beliau an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qoulihi ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau menggerakkan lisan kamu itu dengan menggerakkan lisan kamu yang akibatnya kamu tergesa-gesa dengannya. Lam di situ disebut lamul akibah. Lam al-akibah. Ya, makanya saya artikan tadi akibatnya kamu tergesa-gesa dengannya. Itu sama dengan ayat ya faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwa wa hazana. Jadi Nabi Musa yang dihanyutkan ke ke air oleh ibunya itu dipungut oleh keluarga Firaun. Dipungut oleh keluarga Firaun. Liyakuna lahum, lamnya di situ lamul akibah namanya. Akibatnya itu Nabi Musa nanti akan menjadi musuh mereka dan kesedihan bagi mereka. Itu akibat. Bukan lamut ta'lil. Jangan diartikan supaya akan menjadi musuh. Sebab dia tidak mengambilnya dengan maksud itu. Itu lam disebut dengan lamul akibah dalam bahasa Arab. Baik. Jadi jangan kamu gerakkan lisanmu yang akibatnya engkau tergesa-gesa dengannya. Ibnu Abbas terangkan ya dari makna ayat ini. Dan ini penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala Jibril bil wahyi kana mimma yuharriku bihi lisanahu wa syafataihi fayashtaddu alaihi wa kana yu'rafu minhu. Ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau Jibril datang membawa wahyu, Nabi itu termasuk orang yang menggerakkan lisannya dan bibirnya. Akhirnya menjadi berat. Dan itu diketahui dari beliau. Jadi kalau Jibril membaca, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut membaca, menggerakkan lisan dan bibirnya. Jadi akhirnya menjadi berat atas beliau. Iya, menjadi berat atas beliau. Baru datang setelah itu tuntunannya. Fa'anzalallahu al-ayata allati fi la uqsimu biyaumil qiyamah. Maka Allah turunkan ayat yang berada di surah la uqsimu biyaumil qiyamah. Ini surah al-qiyamah ya. Cuman itu dari sebagian sahabat kalau menyebut sebuah surah dia sebut awalnya. Dia sebut awalnya. Ya maksudnya di surah al-qiyamah. Di surah al-qiyamah itu dibawakan ada ayat di dalamnya la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Jangan kamu gerakkan lisanmu akibatnya kamu tergesa-gesa dengannya. Nah, ini menunjukkan mestinya tartil. Seorang membacanya dengan tartil. Iya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Ya kata Ibnu Abbas, fa idza anzalnahu fastami'. Kalau kami turunkan dengarkan. Ya, didengarkan. Tsumma inna alaina bayana. Kemudian atas kami penjelasannya, qala kata Ibnu Abbas, inna alaina an nubayyinahu bilisanika. Sungguhnya atas kami lah menjelaskannya dengan lisanmu. Nah, ini semuanya makna menunjukkan tartil di dalam qiraah. Ya, tartil di dalam qiraah. Qala wa kana idza atahu Jibril atraqa. Fa idza dhahaba qara'ahu kama wa'adahu Allah. Maka setelah itu kalau Jibril datang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiam sejenak. Ya, menunggu. Jadi ada menunggu, dibiarkan Jibril membaca. Setelah itu kalau sudah pergi baru dia baca sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada nabinya. Baik.